Ratusan sopir truk menggelar aksi demonstrasi. Tak kurang dari 400 sopir truk berbagai wilayah madati kantor DPRD Gunung Kidul. Truk parkir di depan kantor DPRD sepanjang 1,5 km. Hal ini membuat macet arus lalu lintas di sekitar lokasi. Mereka menggelar orasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kebijakan odol yang dirasa memberatkan para sopir truk. Dalam tuntutannya, sopir meminta agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan odol. Selain itu, mereka juga menyoroti sulitnya uji KIR di wilayah Gunung Kidul. Yang pertama tentu saja penundaan undang-undang odol. Karena itu sangat merugikan kami, rekan-rekan angkutan yang sebelah sini, Gunung Kidul. Yang kedua, kita menuntut uji KIR di Disub Gunung Kidul itu sangat susah. Jadi selama ini kami harus numpang uji KIR keluar daerah. Para sopir berharap kebijakan terkait odol tidak dilakukan karena dapat merugikan para sopir truk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat siang. Anda kembali di Sindo Siang, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Bersama saya Camar Hayenda, inilah Sindo Siang selengkapnya. Seorang ibu penumpang kereta mengamuk ke petugas karena anaknya dilarang naik kereta akibat tak punya tiket. Partai Gerindra memberi sinyal Presiden Prabowo Subianto akan kembali bertemu dengan Megawati. Pemirsa, sejumlah remaja terlibat tawuran hingga masuk pemukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi tawuran ini dipicu oleh saling ejek di media sosial. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam di Jalan Baru Perjuangan, Bekasi Utara. Para remaja yang mengendarai motor bahkan saling kejar hingga masuk permukiman. Takut menjadi korban salah sasaran, sejumlah warga dan pengendara yang melintas memilih berputar balik. Dari keterangan warga, aksi tawuran ini sudah kerap terjadi. Namun belum diketahui dari mana kedua kelompok remaja itu berasal. Dari hasil penyelidikan polisi, diduga aksi tawuran dipicu saling ejek di media sosial hingga janjian untuk tawuran. Dalam 1 bulan terakhir, aksi tawuran remaja marak terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga pun berharap agar pihak kepolisian rutin patroli malam di jam-jam rawan aksi tawuran serta menindak tegas para pelakunya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 3 bocah yang merusak kantor Mapolsek Panggung Rejo di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Diduga motif para pelaku iseng dan usil melempari pintu kaca kantor Polsek yang kosong. Polisi melakukan reka ulang perusakan di Mapolsek Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Usai pelakunya diamankan. Saat diamankan, 3 pelaku masih di bawah umur mengenakan sarung dan kopiah. Satu persatu, anak-anak memperagakan merusak kantor polsek, mulai melempar batu hingga kaca pecah dan berserakan di lantai. Menurut warga, kantor Mapolsek belum ditempati dan tak ada petugas yang berjaga. Karena kosong, bisa dimanfaatkan. Dan sampingnya kan Sungai Belah Utara kan ada koramil, itu juga bisa ditempati sekalian gitu coba. Itu memang dirusak anak kecil-kecil, Bang? Ya, informasinya begitu. Anak-anak kecil-kecil yang pada yang lain itu mungkin anak yang musil itu.
PLT Kasih Humas Polres Pasuruan Kota saat dikonfirmasi via telepon mengatakan ketiga pelaku anak tidak ditahan karena masih di bawah umur. Mereka akan dibina dan membuat pernyataan tak akan mengulangi lagi dengan disaksikan kedua orang tuanya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ketua MPR Republik Indonesia Ahmad Muzani mengaku belum dapat informasi dari Sekretariat Jenderal MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Ahmad Muzani mengatakan Sekjen MPR RI belum melaporkan pada dirinya akan adanya surat usulan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Sekjen Partai Gerindra ini juga tak mengetahui adanya komunikasi antar pimpinan DPR RI, DPD RI, dan MPR RI perihal adanya surat tersebut. Dari Forum Purnawirawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak belum ada komunikasi antar pimpinan begitu? Belum. Sebelumnya menurut Jokowi tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun Jokowi juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu paket tak terpisahkan. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden dari tidak menerima oposisi. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan Gibran Raka Buming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan Wapres. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain pimpinan MPR, pimpinan DPR juga hingga saat ini belum terima surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait dengan usulan pemakzulan Gibran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. DPRD angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Raka Buming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengaku belum melihat surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR tersebut. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dengan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lihat, jadi baru masuk masa sidang semua surat pemilihan yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung? Belum. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berawal dari 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Dari 8 tuntutan tersebut, salah satunya adalah usulan pemakzulan Gibran. Terkait tuntutan tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo sekaligus ayah dari Gibran menyebut tuntutan Forum Purnawirawan itu merupakan bagian dari demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bermain sepak bola beredar viral di media sosial. Dalam video tersebut, Wapres Gibran bahkan mencetak gol ke gawang. Aksi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tampil di atas lapangan hijau viral di media sosial.
Dalam pertandingan tersebut, Gibran berposisi penyerang dan tampil bersama mantan pemain timnas Christian Gonzalez. Gibran pun turut sumbang 1 gol setelah sepakan mendatarnya tak mampu dibendung kiper. Aksi Gibran bermain bola rupanya terjadi pada 20 Mei lalu. Saat itu Gibran bermain fun football bersama sejumlah tokoh dalam acara yang digelar PP Pemuda Muhammadiyah di Senayan. Turut hadir Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf hingga sejumlah mantan pemain timnas seperti Maman Abdurrahman. Dilansir Satwa Press, kegiatan ini sekaligus memperkuat pesan bahwa pemuda Indonesia dapat menjadi pelopor persatuan dan toleransi dengan cara yang menyenangkan. Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Megawati kembali. Gerindra menyebut ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Sama Pak Prabowo lagi nggak sih Pak, Ibu Mega Pak, dalam waktu dekat? Saya belum tahu, tapi insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Tapi banyak event yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggandeng pesantren untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik, pesantren bisa menguatkan ekonomi nasional. Pondok pesantren memegang peranan penting dalam peningkatan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, dengan pengelolaan yang baik, pesantren bisa mengentaskan kemiskinan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat menghadiri kegiatan Halaqah Kiai dan Alim Ulama Nusantara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Acara yang digelar di Pondok Pesantren Perguruan Islam Asri Tegalrejo di Jawa Tengah ini bertujuan untuk menyinkronkan program pemerintah dengan dunia pesantren. Jumlah siswa santrinya yang begitu besar, lokasinya terkumpul, sehingga efisien di dalam memberikan asupan makan bergizi gratis. Kelebihan yang kedua, komunitas masyarakat yang ada di sekitar pesantren ini sudah lama menjadi bagian dari network pemberdayaan. Senada dengan Caimin, pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Kiai Haji Yusuf Hudlori, menyatakan siap berkontribusi menyukseskan program Presiden dalam mengentaskan kemiskinan. Posisi pondok pesantren yang selama ini sudah teruji dalam ikut mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar, menjadi penggerak perekonomian masyarakat, ini akan lebih disinergikan. Selama ini, peran pesantren dalam ekonomi rakyat dan kesejahteraan sosial berjalan secara organik dan sporadis. Kedepannya, seluruh gerakan pengentasan kemiskinan di pesantren akan berjalan beriringan dengan program pemerintah seperti program makan bergizi gratis. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo menugaskan PBNU untuk mengelola 1.000 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf usai bertemu dengan Presiden Prabowo kemarin. Oleh PGN misalnya harus bisa
mengelola 1000 titik misalnya seperti itu. Ini pekerjaan besar sekali buat NU sehingga kami perlu koordinasi yang lebih intensif. Bantuan subsidi upah untuk para pekerja di bawah gaji 3,5 juta rupiah akhirnya cair. Para pekerja mendapat total bantuan Rp600.000 yang dibagi 2 bulan. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan BSU ditujukan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orang. Jumlah ini akan dibayarkan sekaligus 2 bulan, sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan Rp600.000. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Retret Kepala Daerah Gelombang 2 memasuki hari terakhir. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hadir sebagai pembicara. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang menyinggung soal rencana revitalisasi ribuan sekolah. Di hadapan peserta, Mendikdasmen Republik Indonesia memaparkan pemerintah rencananya akan revitalisasi 10.440 sekolah yang ditargetkan mulai dibangun Juli nanti. Muti juga menjelaskan pemerintah tengah memulai program digitalisasi pembelajaran Smart Classroom dengan target 300.000 unit Smart TV. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun ini pemerintah rencananya juga akan memberi pelatihan pada guru. Menyangkut beberapa kebijakan terkait dengan guru, kebijakan yang terkait dengan penguatan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan Indonesia Hebat, program Pagi Ceria, dan juga program bimbingan konseling untuk pelatihan para guru. Kejaksaan Agung akan menjadwalkan pemeriksaan kedua kepada Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun. Jadwal pemanggilan kedua akan diumumkan usai tim penyidik mendalami keterangan Nadiem Makarim di pemeriksaan pertama. Nadiem diperiksa selama kurang lebih 12 jam atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan, tim penyidik Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem masih diperlukan untuk mengungkap kasus. Rencananya Kejagung akan kembali memanggil Nadiem Makarim untuk diperiksa. Ini kan baru kemarin ya diperiksa dan tentunya penyidik akan mempelajari dulu terkait dengan hasil keterangan yang sudah diberikan yang bersangkutan, dan tentu ya penyidik kalau melihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu kan masih perlu lagi digali. Ada pertanyaan-pertanyaan lain karena ini kan menyangkut masalah pengadaan ini kan tidak sederhana ya, karena anggarannya cukup signifikan dan tentu kepada yang bersangkutan juga masih ada data-data yang masih belum dilengkapi. Nah, barangkali penyidik melihat ini tentu bisa saja ya akan menjadwal pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Sementara itu Nadiem Makarim mengaku akan bersifat kooperatif dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang menjerat dirinya. Nadiem meyakini bahwa penegakan hukum dalam kasus ini akan berjalan adil dan transparan. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi. Selain keterangan dari Nadiem Makarim, Kejaksaan Agung juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan lainnya, terutama dari mantan staf Nadiem, Jaris Tan yang sudah 3 kali mangkir dari pemeriksaan.
Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Juristan. Dari Jakarta, Jessica Winata dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku. Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam telepon genggam setelah kejadian tangkap tangan KPK terhadap anggota KPU. Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama dengan tim advokat. Persidangan kasus suap kembali berlanjut hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hasto didakwa melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini diperiksa sebagai terdakwa kasus Harun Masiku. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kita sudah terhubung dengan Syahreza Zanski. Syahreza, apakah sidang yang menghadirkan Hasto Kristianto telah berlangsung hari ini? Ya baik Camar dan juga pemirsa, betul sekali hari ini sidang terkait Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah dimulai ya sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, dan memang dari pantauan kami tadi Hasto datang pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, dan sebelum jalani persidangan tadi Hasto sempat menyapa beberapa kader PDI Perjuangan yang hadir tentunya seperti Krisdayanti dan Jarod Saiful Hidayat hingga Ganjar Pranowo, di mana untuk sidang kali ini sama seperti sebelumnya dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto. Dan memang hingga saat ini Camar berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Hasto Rodi Talapesi mengatakan hingga sidang ke-17 ini belum ada saksi yang memberikan keterangan untuk memberatkan terdakwa, dan memang ia menyebut keterangan para saksi kunci yang dihadirkan oleh JPU KPK ini justru membuktikan bahwasanya Hasto tidak terlibat. Maka darinya dari pihak Hasto sendiri ini meminta agar Hasto dibebaskan dari seluruh tuntutannya begitu. Dan memang hingga saat ini Camar, kami masih menunggu apakah nanti ada fakta-fakta menarik dari Hasto yang dihadirkan sebagai terdakwa hari ini. Namun untuk diketahui juga bahwasanya Hasto didakwa atas kasus suap pergantian antara waktu untuk anggota DPR RI Harun Masiku pada periode 2019 hingga 2024, dan Hasto juga didakwa ini melakukan penyuapan terhadap ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang nilainya ini mencapai 600 juta rupiah, dan ini melalui beberapa pihak-pihak tertentu seperti Saiful Bahri tentunya yang merupakan asisten daripada Hasto Kristianto. Dan memang ada beberapa fakta-fakta yang lebih detail Camar, bahwasanya sesuai dakwaannya Hasto disebut menghalangi KPK dalam OTT pada 8 Januari 2020, dan memang hingga saat ini kami masih menunggu apakah ada fakta-fakta menarik dari Hasto. Namun bisa dipastikan sidang masih berlangsung hingga saat ini dan masih menggali keterangan soal kedudukan Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Sementara itu Camar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski atas laporannya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, pendaki asal Brasil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Sindo Siang.